Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar anak-anak mem yang cantik-cantik dan yang manis-manis, yang ganteng dan yang tampan. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tema 5 terakhir mengenai subtema 4 PB 5 dan 6, yaitu pengalamanku di tempat wisata. Nah, anak-anak pasti sering ke tempat-tempat wisata, bukan? Tapi sebelum melanjutkan pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap yang baik. Allah Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di pagi hari ini kami dapat melanjutkan pembelajaran kami. Kiranya Engkau memberkati kami dengan kepintaran dan kepandaian dan juga kemampuan untuk dapat memahami pelajaran ini dengan baik. Berkati juga kami dengan kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya anak-anak sudah belajar mengenai pengamalan sila kedua dan ketiga. Hari ini akan kita lanjutkan ke sila keempat dan kelima. Nah, apa bunyi sila keempat? Oke, permusyawaratan yang adil dan beradab. Bagus. Nah, apa arti musyawarah? Musyawarah itu sebenarnya berasal dari kata syawara, yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti berunding, urun rembuk, atau mengatakan dan mengajukan sesuatu istilah-istilah lain dalam tata negara Indonesia, ya. Jadi istilah itu artinya berunding atau musyawarah itu artinya berunding atau urun rembuk. Oke. Nah, musyawarah harus dilakukan dengan tertib. Tidak boleh ada yang memaksakan kehendak. Memaksakan kehendak itu artinya egois, ya. Nah, kemudian apabila tidak tercapai kesepakatan, semua saling memenang sendiri, maka diambil keputusan dengan suara terbanyak yang disebut voting. Ambil suara, ayo ambil suara, ya. Voting artinya pemungutan suara dengan suara terbanyak sebagai pemenang atau sebagai hasilnya. Oke anak-anak, kalian sudah belajar mengenai sila keempat. Sekarang kita sila kelima. Apa bunyi sila kelima? Ya betul, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di dalam sila kelima ini maknanya adalah bahwa manusia Indonesia itu harus menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial di dalam kehidupan rakyat Indonesia, ya. Nah, anak-anak juga mengetahui bahwa kita haruslah bersikap adil. Oke. Bunyi sila kelima ini mengajarkan kita untuk bersikap adil terhadap sesama, menghargai orang lain, serta melaksanakan hak serta kewajiban dengan seimbang. Tidak boleh satu lebih dari yang lain. Nah, contoh penerapan sila kelima ini adalah ketika kita mengantri, ya, di tempat wisata kita mengantri membeli tiket, tidak boleh duluan. Nah, siapa yang datang duluan itulah yang di depan. Oke, anak ya. Anak-anak tersayang, nah di dalam menjalankan sila keempat dan kelima tadi, kita belajar bahwa kita harus mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan di sekitar kita. Kita adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Apa hakmu? Apa kewajibanmu? Hak sebagai anak umpamanya adalah menerima kasih sayang orang tua. Nah, kewajiban kita adalah menghormati orang tua. Jadi harus seimbang ya nak. Nah, selanjutnya adalah bergotong royong di rumah, di sekitar rumah, di tetangga antar tetangga, dan juga di sekolah. Lalu kita memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Kita bersikap beradil dalam berteman, tidak membeda-bedakan. Nah, kita memberikan bantuan itu misalnya bisa saja misalnya ada teman yang tidak membawa bekal, lalu kita bawa banyak dikasih mama, kita boleh bagi sama teman, ya. Nah, juga antar tetangga, misalnya ada tetangga yang mengalami kesulitan, kita dengan senang hati membantu. Anak-anak, nah di halaman 186 kalau kamu perhatikan dalam buku Hotsmu halaman 186, ya. Nah, di situ ada pelajaran mengenai gerakan meloncati kardus. Kamu sediakan sebuah kardus dan kamu mencoba untuk meloncatinya. Nah, dalam meloncati kardus ini apa gunanya? Gunanya adalah untuk melatih kelenturan dan kekuatan otot kaki. Tetapi hati-hati, mendaratlah dengan kedua kakimu supaya tumpuannya menjadi lebih kuat, tidak goyang dan kamu tidak
jatuh. Nah, gerakan loncati kardus ini terdiri atas 4 tahap. Yang pertama adalah sikap awal berdiri yang tegap. Yang kedua, berjongkok sedikit untuk melakukan gerakan awal atau tolakan sehingga kamu kuat untuk melompat. Yang ketiga adalah gerakan melayang melewati kardus. Keempat, gerakan mendarat dengan menggunakan kedua kakimu. Hati-hati supaya tidak jatuh. Dalam pelajaran matematika, kita telah belajar cara mengukur jarak. Nah, hari ini kita akan belajar menyelesaikan soal cerita tentang satuan panjang. Sebelumnya kita telah belajar tentang cara mengukur panjang menggunakan 2 satuan panjang yaitu sentimeter dan meter. Kita juga telah mengetahui cara mengkonversi atau mengubah satuan panjang dari sentimeter menjadi meter dan sebaliknya. Sekarang kita akan belajar cara menyelesaikan soal cerita tentang satuan panjang. Perhatikan gambar. 2 benda atau lebih jika digabungkan maka panjang setiap benda itu dijumlahkan. Contohnya lihat gambar lagi. Pita merah 30 cm, pita putih 50 cm. Nah, seandainya keduanya digabungkan, berapa panjang pita itu setelah digabungkan? Nah, menggabungkannya adalah dengan cara menambah. 30 cm tambah 50 cm sama dengan 80 cm. Jika benda itu dipotong, maka panjang benda itu harus dikurangi. Contoh, sebuah bambu panjangnya 2 meter, dipotong 70 cm. Berapa panjang bambu setelah dipotong? Nah, kamu harus mengkonversi dulu 2 meter itu menjadi sentimeter. 2 meter sama dengan 2 kali 100 sama dengan 200 cm. Nah, 200 cm itu dipotong harus dikurangi 70 cm. Sisanya adalah 130 cm. Ada soal cerita berbunyi demikian. Ahmad mengukur jarak dari pintu masuk ke kebun binatang, yaitu gambar A, ke pusat informasi, yaitu gambar C. Nah, si Ahmad ini harus melewati kandang cendrawasih, ya. Nah, jarak pintu masuk ke kandang cendrawasih itu diketahui 250 meter. Sedangkan jarak kandang cendrawasih ke pusat informasi itu 5000 cm. Pertanyaannya, berapa meterkah jarak yang ditempuh oleh Ahmad dari pintu masuk ke pusat informasi? Perhatikan baik-baik anak. Nah, jarak dari pintu masuk ke kandang itu 250 meter, bukan sentimeter. Nah, sedangkan jarak kandang ke pusat informasi dalam sentimeter, yaitu 50.000 cm. Nah, apa yang harus kita kerjakan pertama? Iya, betul. Kita harus mengkonversinya terlebih dahulu, ya. Jadi karena pertanyaannya adalah meter, yang 5000 cm ini harus kita jadikan meter dulu, ya. Nah, jarak pertama 250 meter, tetap 250 meter. Jarak kedua dari kandang ke pusat informasi 5000 cm dibagi 100, jadi hasilnya adalah 50 meter. Ketika dijumlah hasilnya adalah 250 tambah 50 sama dengan 350 meter. Anak-anak, untuk pelajaran SPDP kita dapat membuat bingkai foto dengan kain batik. Di sini ada gambar, contoh gambarnya ya. Nah, pertama, sediakan potongan kain batik bingkai, ya, bingkai yang terbuat dari kardus yang dipotong, lalu lem dan foto. Yang kedua, tempelkan kain batik pada bingkai kardus, lalu dilem. Nah, lalu keringkan bingkai yang sudah dilem dan kemudian selesai sudah, dan fotomu dapat dipajang di kamar atau di ruang tamu. Anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita rangkum pelajaran kita hari ini. 1. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedua, contoh pengamalan sila keempat adalah musyawarah, artinya berunding. Ketiga, voting, pengambilan suara terbanyak. 4. Pengamalan sila kelima adalah keadilan. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman dalam bergaul. 5. Laksanakan kewajiban baru menuntut hak. 6. Gerakan meloncati kardus melatih kelenturan dan kekuatan otot kaki. Nah, kita telah sampai pada ujung pembelajaran kita hari ini ya.
Nah, anak-anak harus ingat tetap jaga kesehatan, tetap cuci tangan, rajin cuci tangan, pakai masker, dan juga makan makanan yang bergizi, jaga jarak, oke? Nah, satu hal lagi yang akan mengingatkan adalah satu kalimat, yaitu tanda penyertaan Tuhan dalam hidup kita adalah hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menemani aku dalam belajar. Terima kasih untuk orang tua dan guru yang membimbing kami. Semoga kami menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil sukses di masa depan. Amin. Sekian anak-anak, sampai jumpa. Shalom. Terima kasih untuk perhatianmu. Semoga semuanya tetap sehat dan sukses. Amin. Bye-bye.